Malam itu, Arman dan tiga temannya, Bima, Lila, dan Sinta, memutuskan untuk mendaki Gunung Merapi. Mereka ingin menikmati keindahan matahari terbit di puncaknya. Walaupun warga desa sekitar memperingatkan agar tidak mendaki terlalu malam, mereka tetap nekat. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya. Like and share video ini ke teman kalian, terima kasih. Di tengah perjalanan, kabut tebal tiba-tiba turun, mengaburkan pandangan mereka. Jalan setapak yang tadinya jelas kini lenyap. Kompas dan peta yang mereka bawa seolah tidak berguna. Mereka merasa berjalan lurus, tapi entah mengapa selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat seperti cakar raksasa. Kita tersesat, gumam Lila dengan wajah pucat. Bima, yang paling berani, mencoba menenangkan mereka. Kita istirahat di sini dulu. Tunggu kabutnya hilang. Namun, tak lama setelah mereka duduk, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara tawa kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain, namun terdengar jauh dan menyeramkan. Sinta mulai menangis. "Kalian dengar itu?" bisik Arman. Mereka mengangguk, ketakutan. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di antara pohon-pohon. Seperti sosok manusia, tapi terlalu tinggi dan kurus. Mereka serentak berdiri, panik, dan berusaha mencari jalan keluar. Mereka berjalan tanpa arah, hingga menemukan sebuah desa kecil di tengah hutan. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua, dan tak ada satupun cahaya lampu. Namun, ada satu rumah yang pintunya terbuka. Di dalamnya, seorang nenek tua duduk di kursi goyang, tersenyum menyambut mereka. "Anak-anak, kalian tersesat, ya?" Suara nenek itu serak, tapi ramah. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk rumah itu, berharap mendapat petunjuk jalan pulang. Nenek itu memberikan mereka air dan makanan. Tapi saat mereka mulai makan, suasana berubah. Ruangan itu semakin dingin, dan cahaya di lentera redup. Wajah nenek itu perlahan berubah. Matanya menjadi hitam seluruhnya, kulitnya memucat seperti mayat, dan senyumnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya. Suaranya menggema seperti dari jurang tak berdasar. Ketakutan, mereka berlari keluar rumah. Tapi desa itu kini berubah. Jalan yang mereka lalui ditutupi kabut hitam tebal. Suara tawa, tangis, dan jeritan terdengar di sekeliling mereka. "Aku tidak mau mati di sini," teriak Sinta, sebelum bayangan hitam besar mencengkeramnya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Arman, Bima, dan Lila terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Setelah entah berapa lama, mereka tiba-tiba terjatuh ke tanah berbatu. Kabut perlahan menghilang, dan mereka menyadari telah kembali ke kaki gunung. Namun, hanya ada 3 orang. Sinta hilang tanpa jejak. Ketika mereka melapor kepada warga desa, seorang pria tua dengan wajah muram berkata, "Kalian beruntung masih hidup. Tapi teman kalian? Dia sudah menjadi milik mereka." Arman tak bisa melupakan malam itu. Setiap kali dia menutup mata, dia mendengar suara tawa kecil dan jeritan terakhir Sinta, seolah memberitahunya bahwa alam gaib tidak pernah benar-benar melepasnya. Arman, Bima, dan Lila kembali ke rumah masing-masing, berusaha melupakan kejadian malam itu. Namun, perasaan ganjil terus menghantui mereka. Arman merasa rumahnya lebih sunyi dari biasanya. Lila sering bermimpi buruk tentang sosok nenek dengan mata hitam. Sementara Bima mendengar suara-suara aneh saat sendirian di rumah. Seminggu setelah kejadian itu, Lila menghubungi Arman dan Bima. Suaranya bergetar di telepon. Kalian ingat Sinta? Aku rasa dia belum benar-benar pergi." "Apa maksudmu?" tanya Arman, bingung. "Aku melihatnya. Dia berdiri di depan cermin kamarku tadi malam. Wajahnya tidak seperti dulu. Dia terlihat pucat, matanya hitam, dan dia hanya tersenyum seperti nenek itu." Arman dan Bima terdiam. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertemu di rumah Lila. Ketika mereka tiba, suasana rumah Lila terasa dingin. Lila menunjukkan cermin besar di kamarnya. "Aku merasa dia ada di sini di dalam cermin." Mereka berdiri di depan cermin, tapi hanya bayangan mereka sendiri yang terlihat. Namun, tiba-tiba cermin itu berembun, dan tulisan perlahan muncul di permukaannya. "Kalian akan kembali." Seketika, mereka mundur ketakutan. Cermin itu retak, dan bayangan Sinta muncul di dalamnya, menatap mereka dengan senyum menyeramkan. "Kalian meninggalkanku," katanya dengan suara bergaung. "Kami tidak meninggalkanmu.
Kami mencoba menyelamatkanmu, teriak Arman, panik. Sinta tertawa pelan, namun suaranya berubah menjadi tangisan melengking. Cermin itu pecah berkeping-keping, dan mereka semua terlempar ke lantai. Ketika mereka sadar, kamar Lila sudah kembali seperti semula, tapi cermin itu hilang. Malam harinya, Arman bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia kembali ke desa gaib itu. Nenek tua yang menyeramkan berdiri di depan rumahnya, menatapnya dengan tajam. Kalian mencuri dariku, katanya. Kalian mengambil hidup, tapi meninggalkan jiwa. Jiwa temanmu kini milikku, dan aku akan menagih milik kalian juga. Arman terbangun dengan keringat dingin. Namun, mimpinya terasa terlalu nyata. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan tanda aneh di lengannya, seperti bekas cakaran. Ketika dia mencoba menghubungi Bima dan Lila, tidak ada yang menjawab. Dia bergegas ke rumah mereka, tapi semuanya sudah terlambat. Rumah Bima kosong, hanya ada catatan di atas meja yang bertuliskan, "Dia datang untukku." Di rumah Lila, dia menemukan cermin besar dengan retakan di tengahnya. Ketika Arman menatap ke dalam cermin, bayangan Sinta muncul lagi, tapi kali ini dengan Lila dan Bima berdiri di belakangnya, mata mereka hitam pekat. Arman jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Dia tahu, dia tidak bisa lari dari mereka. Alam gaib itu telah mencengkeram hidupnya. Dan kini, mereka menginginkan jiwanya. Arman tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Suara-suara aneh, mimpi buruk, dan bayangan yang terus mengikutinya membuatnya merasa diambang kegilaan. Dia tahu satu hal, untuk mengakhiri semua ini, dia harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dia kembali ke desa kaki gunung, berharap bisa menemukan petunjuk. Warga desa memandangnya dengan ekspresi penuh iba, tapi tidak ada yang mau membantunya. Hanya pria tua yang dulu memberinya peringatan yang akhirnya mendekatinya. "Kau akan kembali ke tempat itu?" tanya pria tua itu dengan nada berat. Arman mengangguk. "Aku tidak punya pilihan." Pria tua itu menyerahkan sebuah gelang dari benang merah yang diikat dengan daun kering. "Ini tidak akan melindungimu sepenuhnya, tapi mungkin bisa menunda kematianmu." Tanpa membuang waktu, Arman memulai pendakian. Malam itu terasa lebih gelap. Angin dingin membawa suara-suara bisikan yang seolah memanggil namanya. Dia mengikuti jejak yang sama seperti sebelumnya, hingga kabut tebal kembali menyelimuti. Setelah beberapa jam berjalan, dia kembali tiba di desa kecil yang sama. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Rumah-rumah terlihat lebih usang, atapnya roboh, dan jalanan dipenuhi dedaunan kering yang mengeluarkan bau busuk. "Nenek itu pasti ada di sini," gumam Arman sambil memasuki desa. Ketika dia sampai di rumah tua tempat mereka bertemu nenek sebelumnya, pintunya sudah terbuka lebar. Di dalam, ruangan itu kosong, kecuali sebuah cermin besar yang berdiri di tengah-tengah. Di cermin itu, bayangan Sinta, Bima, dan Lila terlihat jelas. "Kau kembali, Arman." Suara Sinta terdengar dari dalam cermin. Wajahnya terlihat pucat dan penuh kebencian. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," kata Arman, mencoba terdengar tegar meski tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, cermin itu bergetar, dan bayangan nenek tua muncul di belakang teman-temannya. "Kau manusia bodoh," katanya sambil menyeringai. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku?" Arman berteriak, "Apa yang kau inginkan dariku?" Nenek itu tertawa. Suara tawanya menggetarkan seluruh ruangan. "Aku tidak ingin apapun darimu. Teman-temanmu sudah milikku. Tapi karena kau datang kembali, aku akan mengambilmu juga." Arman merasa tanah di bawah kakinya berguncang. Cermin itu mulai menyedot udara seperti pusaran angin. Arman mencoba melawan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Tiba-tiba, gelang merah di lengannya bersinar terang, membuat nenek itu melangkah mundur. "Tidak!" teriak nenek itu. "Itu melindungimu. Tapi tidak lama." Arman memanfaatkan momen itu untuk mengambil pecahan kaca dari lantai dan menggoreskan sebuah simbol aneh yang dia lihat di dinding rumah. Entah bagaimana, dia merasa simbol itu adalah kunci untuk menghentikan nenek itu. Begitu simbol selesai digoreskan, jeritan melengking memenuhi ruangan. Nenek itu terhisap ke dalam cermin bersama bayangan teman-temannya. Cermin itu retak, lalu pecah menjadi ribuan serpihan. Arman terduduk, terengah-engah. Suasana kembali sunyi. Desa itu perlahan menghilang, berganti menjadi hutan gelap. Dia sadar, dia telah keluar dari alam gaib. Namun, saat dia kembali ke kaki gunung, sesuatu terasa salah.
Bayangan teman-temannya tetap ada di benaknya, dan di malam hari, dia masih mendengar suara tawa kecil yang familiar. Mereka mungkin telah bebas dari nenek itu. Tapi apakah mereka benar-benar pergi? Atau mereka masih menunggu di tempat lain? Menuntut keadilan yang belum tuntas? Arman mencoba menjalani hidup normal setelah peristiwa itu. Namun, setiap malam, mimpi buruk menghantuinya. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Sinta, Bima, dan Lila berdiri di hutan dengan wajah kosong, menatapnya tanpa bicara. Kadang, ia mendengar mereka memanggil namanya, tapi ketika ia mendekat, mereka lenyap seperti kabut. Suatu malam, mimpi itu berbeda. Ia kembali ke desa kecil di alam gaib. Namun kali ini suasananya lebih suram. Rumah-rumah tampak lebih hancur. Dan di tengah desa ada sebuah pohon besar yang dipenuhi tali-tali gantung. Dari salah satu tali itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri tergantung, dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Arman terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menyadari bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada pesan yang tersembunyi. Ada sesuatu yang belum selesai, gumamnya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menemui pria tua yang memberinya gelang pelindung. Setelah mencari di desa, ia menemukan rumah pria itu di pinggir hutan. Ketika Arman menceritakan mimpi-mimpinya, pria tua itu menghela napas panjang. Kau mungkin telah melawan nenek itu, tapi kau tidak sepenuhnya memutuskan ikatan dengan mereka yang terjebak di alam gaib. Jiwamu masih terkait dengan mereka, katanya. Arman terdiam, takut akan jawaban selanjutnya. Apa yang harus kulakukan? Pria tua itu menatapnya dengan serius. Kau harus kembali ke sana, bukan untuk melawan, tapi untuk menyelesaikan apa yang tertunda. Kau harus membawa jiwa teman-temanmu kembali atau selamanya hidupmu akan dibayangi oleh mereka. Arman merasa jantungnya berdebar kencang. Kembali ke sana berarti menghadapi maut lagi. Tapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan bantuan pria tua itu, Arman mempersiapkan dirinya. Dia diberi jimat baru, sebilah pisau kecil yang telah diritualkan, dan ramuan herbal untuk melindungi dirinya dari pengaruh gaib. Malam itu, Arman kembali mendaki gunung. Kabut tebal segera menyelimutinya, dan sekali lagi ia menemukan dirinya di desa kecil itu. Kali ini, suasananya lebih mencekam. Udara terasa berat, dan suara-suara samar terdengar dari segala arah. Di tengah desa, ia melihat pohon besar yang sama seperti di mimpinya. Di bawahnya, Sinta, Bima, dan Lila berdiri dalam diam. Wajah mereka penuh kesedihan. Kalian di sini. Arman mencoba mendekat, tapi mereka mundur. Tolong kami, bisik Lila. Suaranya seperti angin yang membawa isak tangis. Arman tahu apa yang harus dilakukan. Ia berjalan ke pohon besar itu dan mulai menggali tanah di bawahnya dengan tangan kosong. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat suara jeritan terdengar di telinganya. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kayu tua. Ketika ia membuka kotak itu, ada 3 boneka kecil yang terbuat dari kain dan jerami. Di setiap boneka itu tertulis nama teman-temannya. Inilah yang mengikat jiwa kalian, gumam Arman. Tiba-tiba, nenek tua itu muncul di belakangnya. Wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan kulit yang mengelupas dan mata hitam bersinar. Beraninya kau mencuri milikku. Arman dengan cepat mengambil pisau kecilnya dan menggoreskan simbol yang sama seperti sebelumnya di tanah. Nenek itu berteriak marah, tapi simbol itu membuatnya terhenti. Arman membakar boneka-boneka itu sambil berdoa agar jiwa teman-temannya terbebas. Api membesar, dan jeritan nenek itu semakin keras. Dalam sekejap, desa itu runtuh seperti ilusi yang memudar. Ketika Arman membuka matanya, ia sudah berada di kaki gunung. Kabut telah lenyap, dan suasana terasa tenang. Namun, ia tahu ini bukan akhir. Malam itu, ia bermimpi lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat Sinta, Bima, dan Lila tersenyum padanya. Terima kasih, Arman, bisik mereka sebelum menghilang dalam cahaya. Arman terbangun dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang menghantui hidupnya telah hilang. Namun, jauh di dalam dirinya, ia tahu alam gaib itu masih ada, menunggu mereka yang cukup nekat untuk masuk ke dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih.